Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri menurut kurikulum 2013 revisi itu dipelajari di Matematika Peminatan kelas 11 di semester ganjil. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan trigonometri, terlebih dahulu kita mempelajari materi prasyarat agar supaya kalian bisa dengan mudah melewati bab ini. Ya. Nah, pertama, sebelum kita masuk lebih jauh, kalian harus paham dulu apa itu sin, cos, dan tan. Nah, itu ada sin, cos, tan adalah perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Kalian bisa lihat pada gambar ini ada gambar segitiga siku-siku ABC ya. Namanya segitiga siku-siku ABC. Nah, pemberian nama segitiga siku-siku ini kita lihat pada segitiga siku-sikunya. Ini yang kalian bisa lihat ini simbol B. Nah, berarti ini segitiganya siku-siku di B. Nah, sisi miring AC adalah sisi miringnya atau biasa dikenal dengan hipotenusa. Ya. Nah, kemudian ini bisa kita lihat bahwa A ke B itu adalah sisi samping sudut. Nah, patokannya kita adalah sudut ini, sudut alfa. Nah, yang di depan ini CB adalah sisi depan alfa. Nah, terus bagaimana itu pemberian nama sin, cos, dan tan? Nah, pemberian namanya seperti ini. Kalau sin A itu biasanya kita kenal dengan sin demi ya, depan per miring. Depan apa? Depan yang ada di depan sudut alfa ya. Jadi sin alfa itu adalah sisi yang ada di depan sudut alfa per sisi miringnya. Ah, cos alfa. Cos alfa itu yang mana? Cos alfa itu adalah samping per miring ya. Jadi cos alfa adalah sisi yang ada di samping sudut alfa per sisi miringnya. Ya, jadi selalu sisi miringnya itu jadikan perbandingan. Nah, tan itu apa? Tan itu adalah sin per cos atau biasa dikenal dengan tan desa. Ya, depan per samping. Nah, yang mana depannya alfa per sampingnya alfa. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini. Yang bisa kita punya gambar siku-siku seperti segitiga siku-siku seperti ini. Nah, ini adalah sudut alfanya. Nah, kemudian misal di sini 3. Nah, sini 4, sini 5. Nah, biasanya ditanya berapa besar sinnya? Sin alfa itu 3 ya, yang depan per miring. Berarti sin alfa adalah 3 per 5. Cos alfa yang mana? Cos alfa itu adalah samping per miring. Yang mana samping? 4 ya. Jadi 4 per 5. Tan alfa yang mana? Tan alfa itu adalah depan per samping. Berarti 3 per 4. Nah, seperti itu penggunaannya. Ya, jadi dari rumus ini nanti bisa jadi seperti ini untuk contoh soalnya ya. Ya, kita sekarang ke perbandingan trigonometri dalam koordinat kartesius. Nah, kalian bisa lihat ini adalah perbandingan trigonometri dalam koordinat kartesius. Nah, coba perhatikan ini. Ya. Ini ada sumbu Y dan sumbu X. Kemudian ini anggap ya, kita misalnya ada misal ada lingkaran. Ya, lingkaran yang memiliki jari-jari R ya, lingkaran jari-jari R. Berarti dari titik pusat ke pinggir lingkarannya adalah R ya. Nah, terus ada sudut yang dibentuk oleh R dan sumbu X, yaitu adalah sudut A. Nah, maka sin A itu adalah Y per R. Kenapa bisa Y per R? Apa tadi sin A? Sin A adalah sisi depan per miring. Nah, depannya ini kan yang berdiri tegak. Itu adalah Y. R-nya sisi miring, maka Y per R ya. Karena kan dari bawah sini ke sini sama dengan ini. Dia sejajar dengan sumbu Y, maka dia sama panjangnya dengan Y. Untuk cos alfa. Cos alfa itu sisi samping per miring. Yang mana samping? Samping adalah sumbu X. Maka sumbu X itu sepanjang X per R. R itu sebagai sisi miring. Tan alfa adalah desa. Depan per samping. Depan ini Y, sampingnya X. Maka Y per X. Seperti itu. Ya. Tentang sudut-sudut istimewa. Apa semua sudut-sudut istimewa itu? Sudut-sudut istimewa itu ada ini. 0, 30, 45, 60, dan 90. Ya, 0, 30, 45, 60, dan 90. Ada sin, cos, dan tan.
Untuk 0 itu besarnya 0, 30 seper 2, 45 itu akar 2. Dari mana cara dapatnya nih? Nah, ini biar kalian mudah mengingatnya. Saya jelaskan ya, biar kalian mudah mengingatnya. Kalian bisa lihat, sudut istimewa itu ada 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, untuk sin, ya, sin 0 itu 0, sin 30 seper 2, sin 45 seper 2 akar 2 ya. Ini sama dengan sin seper 2 akar 2. Sin 60 itu seper 2 akar 3, sin 90 itu 1. Dari mana dapatnya nih? Jadi ini cara gampangnya. Nah, kalian startnya dari 0 ya untuk sin. Untuk sin. Untuk sin 0, 30, 45, 60, dan 90. Ya. Sin 0 itu seper 2 akar 0. Ya, jadi semua mereka harus punya seper 2 akar 0. Yang 30 ini seper 2 akar 1. 45 ini seper 2 akar 2. 60 ini seper 2 akar 3. Nah, 90 ini seper 2 akar 2. Nah, kita lihat. Akar 0 itu berapa? Akar 0 itu kan 0. Maka seper 2 dikali 0, kita dapatlah dia 0. Ya. Terus yang ini, 30. Seper 2 akar 1. Akar 1 berapa? 1 ya. Maka 30 adalah seper 2. Yang 45, seper 2 akar 2. Tetap ya. Yang ini, sudut 60. Seper 2 akar 3. Maka dari seper 2 akar 3. Sudut 90, itu sama dengan seper 2 akar 4. Akar 4 berapa? Akar 4 itu kan sama dengan 2. Seper 2 dikali 2 sama dengan 1. Maka 90 sama dengan 1. Nah, untuk cos ini kalian balik saja yang sin ya. Jadi yang 0, sin 0 ini sama dengan cos 90. Begitu pula sebaliknya, sin 90 sama dengan cos 0. Kalian lihat ini dibalik saja. Jadi yang utama kalian hanya menghafal ini saja, yang sin. Untuk tan itu kan sin per cos ya. Tan itu sama dengan sin per cos. Jadi nilai-nilai di sini kalian bagi saja, sin bagi cos. Ya, untuk sin 0. Untuk tan 0. Tan 0 berarti sin 0 bagi cos 0. 0 bagi 1, 0 ya. Nah, yang tan 30. Tan 30 berarti seper 2 dibagi seper 2 akar 3. Berapa itu seper 2 bagi seper 2 akar 3? Ya. Nah, sekarang kita mau cari nilai tan 30 ya. Tan 30 berarti sin 30 bagi cos 30. Ya. Nah, sin 30 berapa? Ya, sin 30 dibagi cos 30. Nah, sin 30 berapa? Sin 30 1 per 2. Dibagi dengan cos 30. Cos 30 itu kan seper 2 akar 3. Nah, seper 2 dibagi seper 2. Ini habis ya. Maka yang tersisa adalah seper akar 3. Seper akar 3 ini tidak rasional bentuknya. Maka supaya rasional kita rasionalkan ya. Ingat, cara merasionalkan kita kalikan dengan sekawannya. Kalau di bawah sini akar 3, berarti kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Nah, maka 1 kali akar 3 itu tetap akar 3. Yang di bawah akar 3 kali akar 3 sama dengan 3 ya. Jadi kalau ada akar yang bilangannya sama dikalikan, maka jadi bilangannya sendiri. Nah, di atas tertinggallah 1. Maka tan untuk 30 adalah sepertiga akar 3 ya. Kalian lihat. Atau biasa ditulis dengan akar 3 per 3. Untuk tan 45 itu gampang ya. Ini akar 2 dibagi akar 2. Sama. Bilangan berapapun kalau sama penyebut dan pembilangnya maka hasilnya 1. Oke? Nah, untuk yang 60. Tan 60. Tan 60 saya tulis di sini ya. Tan 60. Berarti sin 60 bagi cos 60 dong. Nah, sin 60 berapa? Sin 60 sama dengan seper 2 akar 3. Cos 60 berapa? Cos 60 seper 2. Nah, sama seperti tadi. Seper 2 dengan seper 2. Kita bisa saling menghabiskan. Nah, maka tersisalah akar 3. Maka tan 60 sama dengan akar 3. Nah, untuk kasus tan 90. Tan 90 berarti sin per cos kan? Tan 90. Itu 1 dibagi 0. 1 bagi 0 berapa? 1 bagi 0 itu tak terdefinisi ya. Jadi jangan jawab tak terhingga. Ya, itu salah. Yang mana adalah tak terdefinisi.
Kenapa tak terdefinisi? Karena tidak ada bilangan yang jika kita kalikan dengan 0 menghasilkan 1 ya. Kita kembali ke konsep perkalian. Ya. Nah, itu saja untuk sudut istimewa. Nah, nanti untuk lanjutannya itu kan masih ada kan ada sin, cos, tan, masih ada kosek, masih ada kotangen, masih ada sekan. Nah, itu nanti kita pelajari di identitas. Itu hanya kebalikan-kebalikannya saja, sama saja dengan angka-angka ini ya. Nah, ini kalian bisa catat. Silakan lihat di sini. Kalian bisa catat, silakan lihat di sini. Ini. Ini untuk kosek, sekan, dan kotangen. Silakan kalian lihat. Ini bisa kalian catat atau kalian ingat-ingat ya. Not defined itu artinya tak terdefinisi. Ini dalam bahasa Inggris, angles in degrees berarti sudut-sudutnya ya. Nah, itu saja. Ya, sekarang kita mencari nilai-nilai sudut istimewa pada keempat kuadran. Ya. Jadi, kita tahu bahwa satu lingkaran penuh itu nilainya 360 derajat. Nah, maka itu dibagi menjadi 4, ya. Kenapa dibagi 4? Karena namanya kuadran, ya. Kuadran itu artinya dibagi 4. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu berkisar dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 berkisar dari sudut 90 ke sudut 180 derajat. Nah, kuadran 3 itu berkisar dari sudut 180 ke sudut 270 derajat. Kuadran keempat itu berkisar dari sudut 270 hingga 200 sudut kuadran 4 itu berkisar dari sudut 270 derajat ke sudut 360 derajat. Nah, ini adalah rumus gampangnya ya. Semua sinus bertangan kosong ya, Berarti di kuadran 1 itu semua sudut bernilai positif. Di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sinus. Yang di kuadran 3 yang bernilai positif hanya tangen. Yang di kuadran 4 yang bernilai positif hanya cos. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini, seperti contoh berikut ya. Nah, ini ada beberapa soal. Kita carikan nilainya. Kapan kita menggunakan kuadran-kuadran tersebut? Cos 135 ada di kuadran berapa? Cos 135 itu ada di kuadran, kita coba cek di sini. Situ. Lebihnya berapa itu? 135. Kita kurangi dengan 90. Berarti sekitar 45. Nah, 45. Apakah yang dipakai? Bukan ya. Yang dipakai yang di sekitaran sini. Anggap ini cermin. Berarti sudutnya dicerminkan. Kita cerminkan ke kuadran 1. Jadi selalu kita bawa ke kuadran 1. Kenapa? Karena yang semua nilainya positif itu ada di kuadran 1. Bawa saja dia 45 ke kuadran 1. Anggap ini cermin. Kalau dicerminkan berarti sudutnya besarnya sama ya. Yang di sini juga 45 kan? Sini 45. Nah, berapa itu nilai cos 45 di kuadran 1? Ya, berdasarkan sudut istimewa tadi, nilai cos 45 di kuadran 1 sama dengan 1/2 akar 2. Nah, 1/2 akar 2, cos 45 bernilai positif atau negatif? Nah, ternyata di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin, maka dia sama dengan negatif. Nah, berarti cos 45 itu nilainya sama dengan negatif 1/2 ya, akar 2 ya, 1/2 akar 2. Nah, sekarang untuk yang contoh B. Contoh B, sudut sin 150. Sama seperti tadi, kita cek dulu sin 150 ada di kuadran berapa? Nah, ada di kuadran berapa sin 150? Oh, sin 150 ada di kuadran 2 juga. Sekitaran sini ini. Lebih ke bawah dari ini tadi kan. Nah, kalau di sini 90, 150 berarti sini 60 kan. Nah, yang sisanya ini sama dengan 30. Nah, sama dengan yang di sini berarti 30. Berarti sin 150 setara dengan sudut 30 di kuadran 1. Nah, berapa itu sin 30 di kuadran 1? Sin 30 sama dengan 1/2. Nah, berarti sin 150 itu sama dengan sin 30, yaitu 1/2. Kita lihat, di kuadran 2 nilai sin positif tidak? Oh, ternyata positif. Maka sin 150 sama dengan 1/2. Nah, untuk misal kita coba ini ya, yang cos 330 lah. Cos 330. Cos 330 berapa? Nah, kita cari tahu dulu dia ada di kuadran berapa, itu 330. Ah, ternyata ada di kuadran 4. Berarti sekitaran sini nih. Kita hitung nih. Kita tambah-tambah sudah kan? 0, 90, 180. Nah, 70. 330 itu sekitaran sini. Kurang 30 derajat lagi pas. Nah, berarti kalau dicerminkan ke kuadran 1 sama dengan
30 juga. Berarti cos 330 itu sama dengan cos 30 pada kuadran 1. Cos 30 itu berapa nilainya? Cos 30 itu nilainya 1/2 akar 3. Nah, 1/2 akar 3. Lihat di kuadran berapa? Kuadran 4. Kuadran 4 nilai cos adalah positif. Maka cos 330 itu setara dengan nilai 1/2 akar 3. Ya, seperti itu. Untuk tan 225 silakan kalian coba. Tan 300 juga silakan coba sendiri. Sin 240 silakan coba sendiri ya. Ya, kita sekarang ke identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri ini ya. Jadi yang paling pertama itu yang harus kalian ketahui bahwa ada kosek. Kosek itu sepersin. Ya. Sekan itu seperkos, kotangan itu sepertan, tan itu ya sin per kos, kot itu kos per sin. Ya. CSC ini kosek ya, kosekan bacanya kosekan theta, sec ini bacanya sekan theta, cot ini bacanya kotangan theta, tan ini tangen, atau ada ini, cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1, atau ketika dibalik, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Ada juga 1 tambah tan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Yang terakhir ada 1 tambah kot tangen kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Nah, dari identitas ini, kapan kita gunakan? Kita gunakan di soal-soal yang seperti ini. Nah, contoh seperti ini. Buktikan setiap identitas trigonometri berikut. Ya, sekarang kita ingin mengerjakan ini ya, contoh 1 ya. Saya bantu kerjakan yang 1. 1 per tan kuadrat alfa dikali sin alfa itu sama dengan cos alfa. Ini kita buktikan menggunakan identitas trigonometri. Ya, cara mengerjakannya seperti ini ya. 1 per akar tan kuadrat alfa kali sin alfa. Ya, kalau kita ingin membuktikan, kita gunakan salah satunya saja untuk mendapatkan yang satunya ya. Nah, lihat. 1 per tan kuadrat alfa kali sin alfa. 1 per tan kuadrat alfa itu berapa? Nah, tan kuadrat alfa di akar ya. Akar tan kuadrat alfa berarti 1 per tan alfa kali sin alfa. Nah, 1 per tan. 1 per tan dikali sin. Nah, tan itu apa? Ya, 1 per tan alfa. 1 per tan itu sama dengan apa? 1 per tan itu adalah kotangan A. Berarti kotangan A dikali sin A. Nah, kotangan A itu sama dengan apa? Kotangan adalah cos A per sin A dikali sin A. Ya kan? Nah, sin A dengan sin A bisa saling menghabiskan. Maka yang tersisa adalah cos A. Nah, terbukti berarti untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua. Kita coba buktikan lagi. Cos kuadrat alfa. Ya. Cos kuadrat A. Cos kuadrat theta ini. Cos kuadrat theta per 1 kurang sin theta. Itu ingin dibuktikan harus sama dengan 1 tambah sin theta. Nah, cos kuadrat theta itu sama dengan berapa? Nah, cos kuadrat theta itu sama dengan 1 kurang sin cos. Nah, cos kuadrat theta itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat theta. Ya, yang di bawah sama dengan tetap ya, 1 sin theta. Nah, ingat sifat aljabar. A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan A kurang B kali A tambah B. Nah, di hal ini juga sama. 1 itu kita anggap ada 1 kuadrat ya. Kan 1 kuadrat sama dengan 1 juga. Berarti 1 kuadrat kurang sin kuadrat theta itu sama dengan 1 kurang sin theta. 1 kurang sin theta dikali 1 tambah sin theta per 1 kurang sin theta. Nah, kita bisa lihat sama-sama memiliki 1 kurang sin theta. Ya, saling menghabiskan saja. Maka dapat hasilnya 1 tambah sin theta. Itu terbukti ya yang untuk yang kedua. Untuk yang ketiga seperti juga, silakan kalian coba sendiri dengan menggunakan identitas yang kita ketahui. Ya. Nah, ya itu saja. Ingat, kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi,
walaupun kalian rasa mempelajari trigonometri ini susah, tapi belajarlah karena nanti di masa depan kita tidak tahu bahwa ilmu ini sangat bermanfaat bagi kita ya. Ya, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Nantikan untuk part 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.